Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas satu token yang udah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu FTM atau Phantom. Jadi kita akan cek kondisi terkini untuk technical analysisnya dan kira-kira arah yang akan diambil oleh FTM ke depannya seperti apa. Jadi tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam update untuk FTM. Nah, pertama teman-teman, kita akan mengawali analisis dengan cek chart untuk time frame daily terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat, last time kita ngebahas tentang FTM, kita bahkan startnya itu dari time frame weekly. Dan kalau kita lihat di weekly, sekilas ini sebenarnya kita tampak sedang membentuk yang namanya rising wedge pattern didukung dengan yang namanya si bearish divergence pada RSI-nya. Tentunya di sini kita ngelihat secara overall movement-nya, ini FTM benar-benar terpantul precisely di kisaran Fibo 38,2%. Dan seperti yang waktu lalu kita udah pernah bahas di video yang pertama banget waktu saya bahas FTM, ternyata benar ya, kita ngelihat dia rebound successfully di Fibo 38,2%. Cuman pada rebound yang kali ini, kalau teman-teman perhatikan, ini nggak sesignifikan yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi waktu kita rebound dari sini, ini jelas banget mungkin pada saat lagi bull season awal tahun lalu ya, ketika Bitcoin lagi nge-pump crazy-nya, terus juga kita ada sempat merasakan leg 2-nya ya, ketika Bitcoin juga create new all time high, di sini juga ikut terangkat harganya. Dan sekarang teman-teman, sebenarnya dengan kondisi Bitcoin yang situasinya saat ini itu masih under pressure, belum bisa rebound benar-benar signifikan, kita ngelihat FTM itu berusaha untuk create new all-time high lagi. Dan ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat menarik, karena artinya FTM ini bisa dikatakan sebagai koin yang laku lah ya di kalangan altcoin atau alt lainnya. Nah kalau kita cek lagi teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa berpatokan juga pada exponential moving average 21 di time frame weekly-nya. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita bisa maintain di atas exponential moving average 21, itu mungkin ya kita masih punya kesempatan untuk ngelihat si FTM ini terbang sedikit lebih tinggi lagi. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini momentumnya soon or later kita bakal ngelihat ada pelemahan. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini kita udah testing terhadap Fibo 38,2%. Dan perbandingannya dengan yang sebelum-sebelumnya tentu saja berbeda, karena situasi kali ini juga berbeda teman-teman. Makanya terus terang kalau saya pribadi ngelihat, kita mungkin nggak bisa expect dia untuk jump higher, mungkin sampai ke level-level ya let's say $10 atau $5 dalam waktu dekat gitu ya. Kita mungkin akan perlu sedikit koreksi dulu atau sedikit pullback dulu sebelum akhirnya kita ngambil nafas teman-teman untuk kita pump lebih signifikan lagi atau rebound lebih signifikan lagi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini, kita akan coba telaah dari time frame daily-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya based on time frame daily sendiri, kita ini udah benar-benar approaching new all time high, which means new all time high-nya itu berada di kisaran lebih kurang $3,5. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan saat ini, kita itu barely struggling untuk bisa break dari level tersebut ya. Dimana pergerakan beberapa hari lalu itu menunjukkan terbentuknya bearish engulfing, dan ini artinya adalah bearish reversal pattern tentunya. Cuman yang menarik adalah teman-teman, kalau kita lihat seandainya hari ini FTM bisa close back seperti ini, maka ini menunjukkan adanya bullish engulfing pattern. Dan yang menariknya adalah terjadinya itu pada kisaran area exponential moving average 21 pada time frame daily, which means ini seperti semacam konfirmasi ke kita bahwa oke, ini adalah potensi support levelnya teman-teman. Kalau misalkan kita survive dan close conditionnya seperti ini sampai nanti jam 7 pagi, maka kita bisa asumsikan untuk sementara ini bahwa exponential moving average 21 itu adalah potensi key support level untuk pergerakan FTM ke depannya. Dan itu berarti di kisaran harga $2,7. Teman-teman catat ya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat seandainya dia berhasil rebound dari level ini, kira-kira area mana kayak akan potensi dicapai? Kita akan coba temukan jawabannya dengan menggunakan dia punya pergerakan terakhir ya, atau recently-nya ya, dengan menggunakan Fibonacci external, dan kalian bisa tarik di 1618-nya, which means menurut saya ini target yang sangat rasional teman-teman, yaitu di kisaran $4 ya untuk potential new all time high-nya kita. Dan itu hanya jika kita berhasil breakout dari dia punya new all time high yang terakhir teman-teman, dan itu berarti di kisaran $3,4. Jadi ya kita naik $0,5 atau sekitar 50 sen, saya rasa itu udah cukup oke lah ya untuk kondisi
kondisi FTM yang saat ini udah cenderung lumayan tinggi teman-teman. Alright, nah terus kita akan coba cek dari time frame hourly-nya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingat, beberapa waktu lalu kita udah sempat bahas ya soal gak ada salahnya teman-teman boleh taking profit dulu, dan waktu itu kita bahas itu sekitar pergerakannya di kisaran tanggal 5 Januari harusnya ya, atau bahkan sebelumnya. Coba let me check. Oh ya, sekitar 2 pekan yang lalu, berarti ya benar, dikurang tanggal 21 kurang 14 ya sekitar tanggal 5 Januari lah ya. Nah kita bahas waktu itu, memang saya remind ke teman-teman kenapa demikian, karena memang kita ngelihat ada beberapa indikasi yang sangat mencolok. Tentunya salah satunya di sini adalah RSI yang menunjukkan adanya bearish divergence, dan ini tuh sangat kalau kita bilang ya, kalian bisa lihat ya, sangat ekstrim teman-teman ya. Berarti penguatan yang terjadi di sini itu tidak bisa diikuti oleh si indikatornya, bahkan indikatornya menunjukkan adanya yang namanya bearish divergence. That's why pada kala itu kita juga lihat teman-teman ada satu macam kemungkinan kita lihat dia bisa saja break ya dari terbentuknya si rising wedge pattern. Tapi memang setelah dia break ini, dia masih ada percepatan tren sebelum akhirnya dia benar-benar drop dan terbawa arus mungkin pada saat itu karena Bitcoinnya juga terkoreksi teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kondisinya sudah seperti ini, kira-kira apa yang akan berpotensi terjadi terhadap FTM? Apakah FTM masih akan koreksi gitu ya? Karena sebenarnya kalau misalkan pergerakan terakhir ini adalah latest yang kita bawakan di advance group tentunya. Jadi kita sempat discuss bahwa kalau misalkan FTM pada kala itu berhasil break dari sini, kita bisa ukur potensi penguatannya sederhana dengan hanya menggunakan Fibonacci eksternal. Kita tarik dari potential highest levelnya di sini ke pullbacknya dia di level bawah ini teman-teman, dan kita dapati pada kala itu adalah di kisaran Fibo 1618. That's why kalau misalnya teman-teman waktu itu ada entry long terutama di SAG, itu harusnya udah consider taking profit lagi di kisaran 1618 sebelum kita ngelihat dia pullback lagi ke level saat ini. Dan kalau misalkan situasi saat ini terus terang menurut saya cukup menarik untuk FTM, karena di satu sisi kita juga melihat ada potensi, teman-teman pasti akan berpikir hal yang sama kalau misalkan lihat sekilas dengan apa yang saya gambarkan, yaitu terbentuknya si head and shoulders pattern teman-teman. Nah cuman kalau misalkan kita berbicara dia mau terbentuk head and shoulders pattern, ya memang sih secara potensial lebih condong ke arah turun, cuma saya yakini pada saat dia terjadi breakout yang signifikan ini, itu kan terakhir ada dorongan dari area ini teman-teman. That's why kita terlihat sangat mempertahankan area tersebut, dan itulah area yang saya katakan dengan big fan zone buyers. Nah at the same time kita juga ngelihat teman-teman, sebenarnya every time buyersnya nge-touch level tersebut, kita ngelihat dia sangat signifikan, reboundnya sangat signifikan, bahkan almost 100% dari setiap kali sellersnya memberikan pressure teman-teman. Jadi every time sellers dump ya, kita lihat buyers masuk signifikan, begitu pula yang terakhir teman-teman, buyers masuk signifikan ya. Dan saat ini situasi kita sebetulnya tampak seperti bergerak di dalam sebuah range, atau kita boleh katakan ini sebagai rectangle ya, lebih kurangnya seperti ini, which means good position untuk si bullish adalah ketika FTM berhasil breakout kembali, yang tentunya kalau misalkan dia berhasil breakout, dia juga mematahkan potential head and shoulders patternnya. Jadi itu adalah salah satu syarat untuk kita ngelihat FTM kembali bullish dengan signifikan dan ngejar ke new all time high yang tadi kita sempat bahas pada time frame daily. Selebihnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat situasi kayak gini dan ternyata dia break dari potensial kita bicarakan ini adalah neckline-nya, maka teman-teman bisa mengukur juga dengan menggunakan panjang kepala daripada si head and shoulders-nya, dan kita bisa dapati FTM mungkin akan test back sampai kisaran $2.3, dan itu berarti mendekati area support sebelumnya teman-teman. Alright, so I guess itu aja sedikit ya ulasan saya tentang FTM. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui video YouTube channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya baik itu dari segi pembelajaran maupun dari segi informasi bisa saya deliver dengan sangat baik. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video yang saya sampaikan ini, make sure kalian leave your likes button, and I'll see you guys again in the next update. Don't forget to subscribe. God bless everyone. Have a pleasant night. Cheers and bye-bye.